Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Saya percaya saudara tahu cerita tentang Daniel, tetapi kita akan mengambil beberapa ayat saudara, dan saudara boleh membacanya nanti di rumah secara lengkap. Daniel pasal yang ke-1 dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Tapi kita akan mengambil beberapa ayat saja untuk menyingkat, untuk menghadapi tahun ini. Saya percaya tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita semua. Amin. Kita akan mulai baca Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Arpenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara, saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun persiapan, di mana lawatan akan datang. Kerajaan Allah akan lebih nyata lagi ditetapkan atas bangsa dan negara kita Indonesia. Saudara, dan sebelum raja, segala raja akan datang, dan kita semua akan masuk di dalam rencananya, masuk dalam lawatan, bekerja buat dia. Maka kita harus mengalami hal yang sama dengan Daniel. Dikatakan di sini mereka harus dididik selama 3 tahun sebelum mereka bekerja kepada raja. Saudara, sadar tidak sadar, kita semua dipanggil untuk bekerja kepada raja di atas segala raja. Siapa raja di atas segala raja? Yesus Kristus Tuhan. Tapi masalahnya, banyak orang yang mau bekerja untuk raja segala raja, cuma emosi, semangat gede, tapi tidak mau dididik. Kira-kira yang kerja sama raja dikatakan tadi berperawakan baik, bertingkah laku tidak bercela, ya, orang muda yang memahami berbagai-bagai hikmat. Syaratnya banyak, betul kan? Tapi banyak orang Kristen mau kerja sama raja segala raja, memble, nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa, saudara, tidak punya mental yang baik, saudara, dan ini nggak bisa lagi. Kalau tahun-tahun ini Allah akan melawat umatnya, Allah tidak bisa pakai sembarangan orang. Allah akan pakai orang yang mau dididik oleh Tuhan. Saudara, dan hari-hari ini siapkan hatimu untuk dididik. Kalau kita mau masuk di dalam rencananya, kita mau masuk dalam pergerakannya, kita masuk dalam sesuatu yang sedang terjadi, lawatan yang dahsyat yang belum pernah terjadi akan melanda seluruh dunia. Allah membutuhkan orang-orang yang mau dididik. Yang pertama, relakan hatimu untuk mengalami didikan Tuhan. Saudara, dan didikan Tuhan adalah melewati sesuatu yang berbeda dengan kita. Kita berpikir didikan Tuhan adalah sesuatu yang enak, saudara. Ya, kita menjadi semakin naik dan semakin naik. Kita menjadi mempunyai banyak sekali fasilitas. Tetapi kalau kita pelajari di sini, didikan Tuhan melewati 2 hal. Yang pertama, didikan Tuhan melewati fase direndahkan. Saudara, mereka semua kalah perang dan direndahkan, saudara. Yang kedua, mereka mulai diambil dan ditawan sebagai budak. Mereka kehilangan seluruh haknya. Saudara, dan 2 hal ini yang makin hari saya makin belajar, bahwa sebelum seseorang dinaikkan ke atas, mau tidak mau, 2 hal ini harus Allah kerjakan dalam hidupnya. Allah harus membuat satu kerendahan hati. Dan mau tidak mau, saudara, kerendahan hati itu lewat kita dihabiskan, lewat kegagalan, lewat kita diproses sampai kita benar-benar bisa berkata semua adalah anugerahnya. Saudara, kelihatannya itu gampang di mulut, tapi itu tidak pernah bisa, saudara, sebelum itu keluar dari hatimu yang paling dalam. Saudara, saya seseorang yang puji Tuhan mempunyai begitu banyak berkat, saudara.
Saudara, dari kecil saya mengalami kemudahan yang begitu luar biasa. Saudara, saya hampir-hampir tidak pernah belajar, tetapi saya selalu juara kelas. Dan Allah ambil itu, saudara. Allah ambil kepandaian saya selama 7 tahun. Sampai saya bisa mengakui semua adalah anugerah. Saudara, pada waktu Allah mengambil itu semua, saya berkali-kali, saudara, Tuhan mengambil itu. Yang pertama pada waktu saya kelas 4 SD, saya kena meningitis komplikasi dengan malaria. Itu dua-duanya menyerang otak, saudara. Sehingga akibatnya pada waktu saya disembuhkan Tuhan dengan mujizat, sampai nama teman saya saja saya tidak bisa ingat. Saudara, hal yang paling sepele, 2 tambah 2 aja saya bisa lupa. Saudara, kalau saya sedang blank, saudara ya, ditanya orang 3 kali 4, saya butuh kalkulator buat mencet, saudara. Saudara, saat itu saya berpikir, ada apa dengan otak saya, saudara? Tapi saat itu Tuhan berkata, itulah manusia, begitu rapuh, saudara. Hanya kena nyamuk kecil aja, habis kok. Tapi seringkali kita bisa begitu sombong. Kita berpikir itu semua milik kita. Saudara, itu pertama kali Allah menghabiskan saya. Dan Allah mengembalikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi rupanya kesombongan saya masih tetap ada. Saya berpikir saya pandai. Saya berpikir saya sanggup. Saya berpikir saya bisa mencapai apa saja lewat usaha saya. Allah kembali habiskan. Saudara, pada waktu saya SMA kelas 3, Tuhan bawa saya ke Belanda. Kembali Tuhan habiskan. Sampai saudara, saya baca buku 5 kali, tetap saya tidak mengerti. Hari-hari ini coba renungkan, hidup ini anugerah. Hidup ini anugerah. Saudara, saya baru dari Bali. Dan pada waktu di Bali, saudara, ya, saudara dengar pasti ada gempa. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, gempanya, saya tinggal di hotel tingkat 5 dan gempanya 6,3 Richter. Saudara, gempanya itu cukup merusak banyak hal. Dan itu di hotel saya lagi berdoa jam 5 pagi. Itu goyangnya itu benar-benar goyang, bukan yang goyang tek sedikit, saudara. Ini benar-benar goyang yang, aduh, saudara. Dan saya ini sekolah arsitek, saudara. Jadi sedikit banyak saya tahu gempa yang seperti ini dalam jangka waktu sekian pasti ambruk. Saudara, dan saat itu, saudara, saya tahu hati saya begitu tenang sehingga saya tahu tidak akan ada apa-apa. Tapi hari itu saya sadar dan sadar. Saya di situ bersama seluruh keluarga saya. Anak-anak saya sedang tidur karena itu pertama kali datang jam 5 pagi. Itu seandainya, saudara, semua lagi tidur dan gempa itu terus berlanjut lebih dari 1 menit, habis sudah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri. Segampang itu kita kehilangan nyawa kita. Tapi seringkali kita merasa begitu kuat, kita merasa begitu hebat. Saudara, hidup ini anugerah. Hidup ini anugerah. Kerendahan hati yang sebenarnya adalah sampai saudara sadar, saudara bernafas, saudara makan, saudara mencapai apapun, saudara bisa punya keluarga yang baik, saudara bisa punya pelayanan. Semuanya bukan kekuatan kita, semuanya adalah anugerah. Saudara, hal yang kedua adalah perhambaan. Saudara, perhambaan ini perlu dididik dan dididik. Karena pada waktu kita mulai masuk menjadi seorang hamba, maka kita kehilangan segalanya. Saudara, kita kehilangan hak untuk bicara, kehilangan hak untuk protes, kehilangan hak untuk fasilitas, kehilangan hak, saudara, untuk merasa benar. Saudara, yang Allah mau, kita meletakkan semua di mezbahnya. Saudara, seringkali kita melayani, tapi sebenarnya kita tidak punya sikap seorang pelayan. Kita lebih bersikap sebagai selebritis, saudara, yang menuntut hak demi hak, saudara. Seringkali, saudara, kita berkata kita hamba Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak bersikap sebagai hamba. Kita bersikap sebagai bintangnya Tuhan, di mana semua orang, saudara, harus tunduk, harus melayani kita. Saudara, seringkali kita berkata kita mau jadi pemimpin, dan sebenarnya kita tidak jadi pemimpin secara Alkitab, tapi kita jadi diktator. Kenapa? Karena Alkitab berkata siapa mau jadi pemimpin secara Alkitab, dia harus jadi pelayan. Amin. Dan kita sudah kehilangan arah. Kita lebih sama dengan dunia daripada kita sama dengan Alkitab. Hari-hari ini saya berdoa supaya kita kembali seperti yang Allah mau. Kita memiliki sikap seorang hamba.
kita memilih saudara untuk melepaskan hak kita satu persatu. Dan Allah bawa saya banyak saudara untuk mempunyai sikap seorang hamba. Allah bawa saya untuk waktu itu pertama kali pergi ke Belanda. Saudara, Tuhan percayakan sebuah persekutuan yang cukup besar. Saudara, tapi di situ Allah ajari saya untuk bagaimana bersikap seorang hamba. Saudara, persekutuan kami itu terdiri dari begitu banyak mahasiswa. Dan persekutuan kami hari Jumat masih ada sekolah saudara. Jadi seringkali saudara tidak ada yang sempat untuk datang duluan. Jadi akibatnya saya dan suami saya sebagai koordinator pusat atau sebenarnya penatua paling tinggi di situ saudara. Kamilah yang harus bawa semua speaker, harus bawa semua alat musik saudara ya. Jadi di situ saya belajar apa artinya jadi gembala. Saudara, di situ benar-benar saya belajar apa artinya jadi pelayan. Saudara, seringkali kita berkata kita gembala, kita penatua atau kita itu, dan kita pakai jas, datang paling lambat saudara dan beres semuanya. Tetapi saudara, saat itu saya belajar bagaimana mengangkat semua barang, menyediakan semua alat musik. Karena saat itu bisa masak, saya sediakan. Kadang-kadang saya mesti masak pisang goreng, apapun buat makanannya. Dan kemudian saya juga seringkali harus menyiapkan khotbah, karena saya juga yang mesti khotbah saudara ya. Saudara, dan itu bisa semuanya. Selesai nanti masih beresin bangku saudara ya, dan angkat semua barang-barang ke rumah. Kami sampai rumah bisa jam 12 malam untuk menyelesaikan semuanya saudara. Dan itu merupakan basis yang paling baik saudara buat sampai sekarang. Sampai sekarang saya bersyukur saudara, Tuhan percayakan banyak pelayanan dalam hidup saya. Dan jujur sekarang saya dilayani baik sekali. Saya dilayani lebih dari seorang yang harusnya diperlakukanlah. Saya diperlakukan seperti bintang atau seperti ratu. Saudara, kadang-kadang saya datang, orang berdiri, orang berebut kadang-kadang bawain tas saya, saudara ya. Buat ambil makan aja, tidak boleh ambil makan sendiri, saudara. Semua mau berebut mengambilkan saya makanan, saudara. Tapi setiap kali, saudara, saya mengalami itu semua. Saya tahu bahwa bahaya yang terbesar adalah saya kehilangan sikap hati seorang hamba. Karena itu hari-hari ini Tuhan berkata, jangan pernah lupakan dasar yang aku taruh dalam hidup, untuk tetap punya sikap seorang hamba. Karena siapa yang melakukan perkara-perkara yang kecil, Allah sangat menghargai. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Allah akan percayakan perkara yang besar. Amin. Biar ini ada dalam hidup kita. Biarkan Allah membawa kita untuk menjadi hambanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang berkenan di hadapan manusia, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sikap yang selanjutnya kita lihat saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Hal yang kedua yang kita harus punya tahun ini adalah hati yang berketetapan. Saudara, yang pertama tadi, hati yang rela dididik, disiapkan untuk menjadi pelayan raja. Hati seorang hamba yang penuh kerendahan hati. Dan yang kedua, hati yang berketetapan. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang teman saudara ya mendapat sebuah penglihatan. Saudara, ada pintu ke depan yang sangat megah, sangat indah. Kemudian dia dengar bahwa pesta segera akan dimulai. Saudara, dan banyak orang, anak-anak Tuhan, dia tahu hamba-hamba Tuhan, semua sedang berjalan menuju ke pintu itu. Saudara, pintu itu masih terbuka dengan lebar. Saudara, dan di tangan masing-masing itu membawa uang. Saudara, bawa uang. Dan di kiri kanannya, saudara, di kiri kanan daripada jalan itu, saudara, itu ada begitu banyak yang ditawarkan. Itu ada orang-orang jualan, ada perempuan, ada tahta, ada kemuliaan, ada kemudahan, ada kenyamanan, ada kehormatan, saudara ya. Ada pelayanan-pelayanan yang sangat enak, saudara. Dan itu semua dijejer, saudara, dan semua berusaha menarik perhatian kita. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, beberapa orang mulai berhenti. Dan mereka mulai tawar-menawar. Dan mereka mulai menukarkan uangnya, saudara, untuk membeli apa yang disodorkan itu. Pada waktu itu, saudara, orang ini mendengar suara yang sangat jelas. Jangan pernah tukarkan uangmu untuk apa yang disodorkan dari dunia.
Saudara, dan dia berkata, uang ini untuk apa? Uang itu adalah kemampuan untuk membayar harganya, untuk menyelesaikan panggilan. Setiap dari kita, Tuhan kasih kemampuan untuk membayar harga, untuk mencapai panggilan kita. Tetapi seringkali iblis menyediakan yang lain. Kita lihat contohnya Yesus saja. Saudara, pada waktu itu iblis tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Iblis tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk merebut dunia ini dengan segala isinya yang ada di tangan iblis, direbut kembali di tangan Yesus sebagai anak manusia yang akan memulihkan segala yang sudah diambil oleh iblis. Saudara, dan pada waktu Yesus selesai puasa, iblis sodorkan hal yang sepele. Iblis sodorkan bilang begini, ini kalau dengan bahasa saya, nggak usah pakai cara yang susah-susah lah sampai mati di atas kayu salib. Nggak usah pakai cara yang susah, kamu pelayanan mulai dari bawah. Sembah aku sekali aja, tak kasih dia. Semua dunia ini tak kasih buat engkau, tak kembaliin. Sembah aku sekali saja. Tetapi Alkitab berkata dengan tegas, Yesus berkata, tidak, karena hanya kepada Tuhan saja kita boleh menyembah. Saudara, iblis bisa tawarkan jalan pintas dalam hidup ini. Saudara, dan jalan pintas itu terus ditawarkan. Dia tahu bahwa Yesus akan ditinggikan. Dia tahu bahwa Yesus akan memulai pelayanan dan semua orang akan ditarik kepada Yesus. Tapi itu melalui jalan yang panjang dan bertingkat. Dan iblis juga sodorkan dengan jalan yang mudah. Dia berkata, loncat aja dari atas bait suci. Itu pertunjukan di mana seluruh ahli Taurat dan semua orang sekaligus akan lihat bahwa dia punya kuasa. Saat itu Yesus sedang ditawarkan untuk memamerkan kuasanya, haknya, otoritasnya. Dan dia akan mendapat pengakuan dengan mudahnya. Tapi sekali lagi, Yesus tidak pernah ambil jalan pintas. Dia tidak pernah menukarkan apapun dengan yang dunia dan iblis sodorkan. Dia memilih jalan Tuhan seberapapun sakitnya, jauhnya, dan penderitaan. Saudara, tahun ini bisakah saudara dan saya berketetapan untuk berkata, Tuhan, ajari aku memilih jalanmu apapun harganya. Saudara dan anak Tuhan ini melihat ada begitu banyak orang yang mulai berdagang, ada anak Tuhan yang mulai berhenti, ada anak Tuhan yang mulai berbelok dan kemudian meninggalkan jalan itu dan mulai menikmati segala yang iblis dan dunia sodorkan. Tetapi beberapa orang jalan terus masuk ke dalam pintu itu, dan kemudian pada waktu dia melihat hanya sekitar 30% orang yang masuk dalam pintu itu, kemudian pintu itu mulai tertutup. Saudara, tidak semua orang bisa masuk dalam pesta yang akan datang. Tidak semua orang bisa masuk dalam lawatan. Tidak semua orang bisa menikmati kemuliaan yang Allah sedang sediakan. Tidak semua orang bisa menjadi pengantinnya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan untuk mencapai itu, saudara dan saya butuh ketetapan. Ketetapan untuk memilih Tuhan. Ketetapan untuk mendahulukan Dia. Ketetapan untuk berkata, Tuhan, apapun harganya, aku akan tetap berlari, membuat panggilanku selesai. Saudara, saya tidak tahu apa yang Allah sedang taruh dalam hidupmu. Mungkin yang sebagian Tuhan panggil untuk berdoa. Dan hal yang sepele, setiap kali Tuhan minta 1 jam untuk berdoa, itu pun butuh ketetapan. Saudara, setiap kali mau doa, pasti ada rantangannya. Pasti ada halangannya. Saudara, dulu saya masih ingat pada waktu saya permulaan pelayanan. Belum pelayanan malah, saudara. Itu saya baru berusia sekitar 14 tahun. Saat itu ditantang untuk berdoa buat Indonesia, saudara, 15 menit sehari. Dan saya dapat bagian jam 8 sampai jam 8.15. Sepele, cuma 15 menit berdoa buat Indonesia. Saudara, setiap kali saudara saya sudah bilang, iya, saya berketetapan 2 tahun berdoa buat Indonesia, jam 8 sampai jam 8.15 malam hari. Saudara, setiap kali saya mau doa, pasti di TV lagi pas film bagus. Dan nanggung gitu loh rasanya. Pengennya berkata, Tuhan, nantilah tak bayarlah jam 10. Nah, tetapi gak bisa, itu jam saya. Di mana saya harus berdiri.
Saudara, dan saya masuk ke kamar, saya berketetapan buat doa. Udah doa nih, udah nyebutin macam-macam, melek baru 5 menit. Karena hatinya, pikirannya seringkali pengennya cepet-cepet keluar. Saya mesti merem lagi, doa lagi, saudara. Hanya 15 menit aja saya butuh berketetapan. Tapi saya bersyukur karena saya melewati itu. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya berketetapan 2 tahun ya. Selesai 2 tahun, itu ada nabi, saudara. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu kalau saya punya janji cuma sepele sekali jam 8 sampai jam 8.15. Dan mungkin buat orang lain itu sangat kecil. Tapi Tuhan tahu bahwa saya mati-matian berjuang untuk menggenapi itu. Dari jam 8 sampai jam 8.15. Dan ada nabi besar. Waktu itu datang setelah 2 tahun. Dan dia berkata, karena engkau setia, maka engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan. Sekali waktu engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan dapati engkau setia. Saudara, karena itu jangan berpikir bahwa Tuhan tidak lihat apa yang engkau lakukan. Karena nabi ini tidak tahu setia apa, tidak tahu. Orang mungkin tidak pernah tahu dan orang tidak akan pernah menghargai. Mungkin kalau misalnya nabi ini tahu, cuma doa 15 menit dia akan ketawa. Tetapi Tuhan mengerti kita berketetapan. Setiap dari saudara, Allah akan taruh sesuatu dalam hidupmu. Mungkin kau harus berketetapan untuk melayani gereja yang isinya cuma 3-4 orang. Dan itu tidak gampang loh. Saudara, saya kenal seorang hamba Tuhan yang sekarang jemaatnya, saudara, hampir mencapai 6.000. Lawatan Tuhan luar biasa, saudara. Saudara, gereja itu berkembang dalam waktu 3 tahun, saudara, mencapai 6.000. Orang berpikir, wow, dahsyat. Tapi orang lupa sebelum 3 tahun ledakan, ada 10 tahun di mana jemaatnya tidak pernah lebih dari 20 orang. Orang ini berketetapan. Dia berketetapan untuk ada di dalam panggilannya. Walaupun jemaatnya 10 tahun 20 orang. Saya berpikir, apakah saya bisa ya? Seandainya 10 tahun 20 orang tidak saya bubarin. Belum tentu. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, teman saya juga. Dia punya kebaktian doa malam, yang setiap kali doa malam nih saudara, dihadiri 3.000 orang. Saudara, setiap kali doa malam. Tapi orang tidak pernah tahu bahwa dia setahun penuh merintis doa malam itu, ya, dengan 3 orang sampai 5 orang. Dia merintis. Itu doa mulai dari jam 9 malam sampai jam 12. Tak ada yang datang. Dia terus rintis selama setahun. Dan Tuhan sedang berperkara. Tapi mungkin ada yang Tuhan taruh untuk mendoakan 1 orang, melayani 1 orang. Mari berketetapan. Katakan, Tuhan, kalau ini yang engkau suruh aku lakukan, aku akan tetap berjalan. Karena sekecil apapun di mata manusia, kalau engkau berketetapan dan setia, itu akan punya dampak yang besar. Hadiahnya apa? Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Saudara, ini sesuatu hubungan. Ini keintiman. Karena Allah bergaul karib dengan orang yang setia. Amin. Allah itu sangat mencari orang yang setia. Karena dia adalah yang setia. Kasih dan sayang dia akan berikan. Hal yang ketiga, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, tahun ini Allah akan meningkatkan kepada kita pengetahuan dan kepandaian. Saudara, kadang-kadang saya itu sampai sedih sekali. Ya, saya lihat pengetahuan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, pengetahuan pekerja-pekerja itu sangat-sangat rendah. Saudara, bagaimana kita mau memberikan yang terbaik? Maaf kata, bukan di sini, nah di sini pemain musiknya baik. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik kalau main musiknya aja cuma bisa kunci C terus misalnya. Sedangkan yang di dunia bisa main dengan begitu bagusnya buat dunia. Saudara, kadang-kadang saya sedih, pemimpin pujian nyanyi aja fales. Saudara, bukannya apa-apa, bukan yang di sini loh ya saudara. Tetapi saya mau berkata saudara, kalau kita mau memberikan yang terbaik,
maka kita juga harus punya pengetahuan dan kepandaian. Saudara, ini harus ada. Saudara, kadang-kadang kita mau menikah, tapi kita tidak punya pengetahuan dan kepandaian. Ya, yang istri, saudara, bisanya cuma masak telur ceplok. Ya, hari pertama telur ceplok, suami masih senyum. Coba hari ke-10 keluar telur ceplok, apa enggak matanya jadi telur ceplok? Saudara, harus ada dong pengetahuan dan kepandaian. Ada orang mau menikah, saudara tidak tahu cara mendidik anak. Jadi anak disamaratakan, akibatnya semua anak kepahitan. Saudara, ada begitu banyak hal gereja Tuhan yang kacau balau. Mau pelayanan, saudara tidak ngerti yang tentang bagaimana karakter seorang pelayan. Tidak punya pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ini kejadian sungguh. Ada orang di luar, saudara, dan saya waktu itu datang bukan sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya datang sebagai tamu biasa, dan kemudian ada seorang jemaat mendatangi majelis yang pakai dasi majelis tulisan, saudara ya. Datang dan bertanya begini, Pak, saya tidak mengerti tadi khotbahnya, yang artinya lahir baru itu apa? Terus majelisnya jawab dengan sangat tegas, lahir baru itu dibaptis dan jadi anggota gereja. Loh, apa hubungannya lahir baru dengan dibaptis? Apa hubungannya dengan menjadi anggota gereja? Tidak ada hubungannya, saudara. Itu bukan jawaban, saudara. Lahir baru bukan itu. Saudara tanya apa? Ya nanti sesinya satu sendiri kalau jelasin, saudara. Tapi orang harus mengerti lahir baru itu apa, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan, perubahan, saudara. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, lebih konyol lagi, saudara. Ada orang nanya, saudara, ini kejadian sungguh juga, Pak, membedakan nubuat yang benar dengan nubuat yang salah itu apa? Pendetanya bisa jawab begini, nubuat yang benar itu dimulai dengan hei anak-anakku. Yang benar aja. Itu pelawuran tingkat tinggi, saudara. Memangnya Tuhan tidak boleh bernubuat langsung? Itu yang pakai baju hijau ke sini. Memang Tuhan tidak boleh ngomong begitu? Boleh kan? Tuhan tidak boleh ngomong halo? Boleh kan? Apakah kalau Tuhan harus selalu berkata, hai anak-anakku? Saudara, ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Kejadian lagi, ini terjadi di depan saya sampai saya berkata, Tuhan, please help me. Kalau saya jadi Tuhan, ya udah gregetan, saudara. Ini terjadi di depan saya, saudara. Dia tidak tahu kalau saya hamba Tuhan, saya duduk di situ. Dan kemudian ada seorang, ini hamba Tuhan, didatengin sama seseorang. Pas kebetulan saya mendengar. Orang ini berkata begini, Pak, dia mahasiswa. Kalau saya habis belajar ya Pak, malam sampai jam 11 atau jam 12. Kenapa saya selalu tidak bisa tidur? Ya pikiran saya rasanya penuh sekali. Terus kemudian hamba Tuhannya berkata, wah itu ada rohnya, perlu ditangking. Siapa bilang ada rohnya? Kalau otak saudara penuh, saudara memang tidak pernah bisa tidur, saudara. Karena otak saudara terlalu aktif. Saudara butuh waktu untuk istirahat, saudara butuh minum susu, kalau perlu butuh mandi air hangat untuk meredakan. Itu tidak ada hubungannya dengan roh. Itu kalau ada dokter di situ, hamba Tuhan jawab begitu, dokternya akan bisa ketawa. Saudara, dan itu terjadi dan itu terjadi. Ada orang mau minta pelayanan pelepasan. Dia bilang saya mau minta pelayanan pelepasan. Kemudian yang pekerjanya ngomong begini, saudara. Oh, pelayanan pelepasan itu harus terjadi sesudah kamu dibaptis. Belum tentu juga. Kalau saya mau cerita ada begitu banyak hal yang memalukan. Kenapa? Karena orang Kristen tidak punya pengetahuan dan tidak punya, saudara, kepandaian. Dan ini saatnya. Tahun ini jangan buang begitu saja. Kalau saudara tidak pernah punya pengetahuan firman Tuhan, tidak punya kepandaian, engkau akan mudah sekali diselewengkan. Saudara, saya cerita beberapa waktu sudah lama sekali ayah saya didatangi oleh seorang dukun. Ya, dia berkata, orang ini berkata bahwa saya ini selalu bertemu dan ngobrol dengan Yesus. Terus kemudian ayah saya bilang, setiap kali ketemu Yesus ngomong apa? Orang itu berkata, aku adalah Yesus, Yesus adalah aku. Jadi dia, maksudnya si dukun ini adalah Yesus, Yesus adalah aku. Bukankah itu ada di Alkitab? Saya bilang, bukan.
itu jelas bukan Yesus. Karena ayatnya tidak seperti itu. Ayatnya gimana saudara? Ayo ayatnya yang mirip dengan itu apa? Di dalam Yohanes 15. Saudara, kita buka Yohanes 15 supaya saudara jangan tertipu. Kalau iblis datang nyamar, saudara mesti tahu. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan tidak pernah bilang aku adalah kamu, kamu adalah aku, gitu ya. Atau kamu adalah Yesus, Yesus adalah kamu. Tidak pernah, saudara. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Saudara, kenapa orang bisa begitu mudah tertipu? Karena, saudara, ya, karena mereka tidak mengenal firman. Saudara, Desember ini saya dihubungi dengan begitu banyak orang minta pelayanan pelepasan. Karena mereka tertipu, saudara, dengan yang namanya karunia nubuatan. Saudara, mereka ditumpangin tangan oleh beberapa orang, dan itu terjadi di beberapa tempat di Jakarta ini. Dan mereka mendapat sepertinya karunia nubuatan. Saudara, dan pada waktu itu, pada waktu mereka mau bernubuat, ya, itu mulut tiba-tiba dikuasai gitu, saudara, ya, tek-tek misalnya gitu. Terus suaranya jadi lain, saudara, ya. Dan kemudian saudara dia mulai bernubuat, bisa 6 jam, bisa 8 jam. Saudara, bernubuat pakai ayat-ayat Alkitab, saudara. Tetapi kemudian mereka melihat hasilnya, ya, bahwa hasilnya itu buahnya itu negatif, dan mereka mulai sadar bahwa ini belum tentu Tuhan. Dia datang ke tempat saya dan dia berkata, Bu, ini Tuhan atau siapa? Saya bilang bukan. Dia bilang, kok bisa begini? Tuhan itu tidak pernah poses. Poses itu artinya dirasuk. Ya, ini jelas kerasukan. Mulutnya jadi kaku, suaranya jadi lain, lidahnya bergerak seperti yang orang ini mau, seperti yang roh ini mau. Ini bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Alkitab berkata, karunia nabi tunduk kepada nabi. Mereka tertipu dan tertipu, saudara. Dan Alkitab berkata pada akhir zaman, roh penyesat itu akan ada di mana-mana. Dan untuk saudara bisa mengatasi hal ini, saudara harus punya yang namanya pengetahuan dan kepandaian. Alkitab berkata dalam Hosea 4, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara, engkau menolak pengetahuan itu, karena itu engkau binasa. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu saya kembali berkata, setiap hari baca Alkitab. Dan pada waktu saudara baca Alkitab, saudara berkata, Tuhan terangkan, wahyukan, Roh Kudus wahyukan, supaya jangan kita tertipu. Supaya pada waktu kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, pada waktu kita menghadapi roh penyesat, pada waktu kita menghadapi penyeleweng, saudara, kita bisa tahu mana yang bukan dari Tuhan dan mana yang dari Tuhan. Saudara, dan yang terakhir ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi dan dari seluruh kerajaannya. Saudara, yang selanjutnya Tuhan mau supaya kita punya hari yang bijaksana. Saudara, hati yang bijaksana, kalau bijaksana itu bicara soal hati. Hati yang bijaksana ini membuat kita bisa menghitung hari-hari, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, hati yang bijaksana ini bisa membuat kita bersikap objektif, bukan subjektif. Ya, hati yang bijaksana ini membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain, saudara. Hati yang bijaksana ini membuat kita, saudara, tidak mudah dipengaruhi dengan banyak-banyak perkara yang di luar. Tapi hati kita bisa melekat kepada Tuhan. Saudara, minta hati yang bijaksana tahun ini, ya, supaya dalam segala sesuatu kita berpikir seperti Tuhan berpikir, kita merasa seperti Tuhan merasa, ya, kita bertindak seperti Tuhan bertindak. Itu tidak gampang, saudara. Itu butuh dilatih. Pada waktu orang marah misalnya, jangan langsung merespon marah, langsung bilang begini, Tuhan, hatimu seperti apa kalau menghadapi ini? Pada waktu engkau misalnya kehilangan sesuatu, jangan langsung saudara merespon, ngamuk, cari-cari, atau wah, khawatir. Coba tenang dan berkata, Tuhan, engkau maunya apa lewat ini semua?
Kalau saudara belajar berespon seperti itu, maka engkau akan memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang mau diajar dan belajar. Artinya, setiap kali saudara menerima sesuatu, kejadian apapun, kita mulai berkata, Tuhan, apa yang engkau mau aku belajar? Soal kecil. Saya seringkali Tuhan ajar saya tidak soal yang banyak, tidak soal yang besar, tapi soal-soal yang kecil. Sekali waktu saya naik ojek, saudara. Dan kemudian itu jaraknya tidak terlalu jauh. Tukang ojeknya bilang 5.000, saya bilang 3.000. Dia bilang 4.000. Saya ngeyel lagi 3.500. Pokoknya ngeyel, saudara ya. Pokoknya ngotot, saudara. Udah gitu saya naik ojek. Begitu naik, Tuhan ngomong begini sama saya. Apa sih artinya 1.500 buat kamu? Saya bilang, enggak ada. Lah kok ngotot, tadi nawar itu buat apa? Kalau Tuhan nanya, saudara ya, itu sebenarnya bukan karena dia tidak tahu. Karena kita perlu mengoreksi hati kita. Saat itu saya bilang, iya ya Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu tahu kenapa kamu tadi ngotot? Kamu itu suka menundukkan. Saya ini orang yang punya sifat itu dari kecil. Saya suka menundukkan sesuatu, saudara. Jadi kalau orang bilang A, saya ngeyel bilang B hanya supaya saya menang. Prinsipnya itu, saudara. Dan itu masih ada ternyata. Tuhan berkata itu masih ada kan? Itu masih ada. Hal yang kedua, Tuhan bilang, lihat hatimu. Kamu itu masih suka ya, untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya ya, dengan pemberian dengan harga yang semurah-murahnya. Padahal tidak begitu prinsip Alkitab. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Tuhan bilang, dia tidak marah. Dia cuma ajari saya. Bahwa ternyata di dalam hati saya masih seperti itu. Di dalam hati saya masih ngotot. Saya masih suka menundukkan. Di dalam hati saya masih, saudara, pengennya selalu mendapat hasil yang terbesar dan memberi kepada orang sesedikit mungkin. Dan saat itu saudara saya bilang, iya Tuhan ya, saya kok masih begitu ya. Tuhan bilang, tidak apa-apa, kalau kamu mengerti itu bagus. Dan sekarang bertobat. Begitu turun saya kasih 5.000, saudara. Tukang ojeknya bilang, ini kembaliannya. Saya bilang, enggak, buat bapak. Dan dia berkata, tadi ngeyel ya, sekarang dikasih. Dia tidak tahu bahwa Tuhan berurusan dengan saya, saudara. Tetapi itu terjadi hari lepas hari, saudara. Terjadi. Seringkali saudara saya baru mau melakukan sesuatu, Tuhan ajari lagi. Kenapa coba kamu melakukan itu? Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Ya. Dalam segala hal, saudara, mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Kalau saudara bisa dididik dalam soal yang kecil, Allah tidak perlu perkara yang besar. Tapi ada orang yang pelit, ya, soal-soal tetap pelit, pegang duit kenceng banget. Diajarin soal kecil-kecil tidak pernah ngerti. Akhirnya Allah perlu buat dia bangkrut baru bisa ngerti. Ya, saudara tidak perlu kan? Allah perlu pukul dengan hal yang besar. Banyak kali saudara, ada orang-orang yang begitu bebal. Yang ketiga, bijaksana. Itu artinya saudara, Alkitab berkata, bahkan keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Itu kata Alkitab. Jadi artinya kalau orang yang bebal, itu orang yang akan jatuh bangun terus di tempat yang sama. Dan dia tidak bisa keluar. Tapi tahun ini kita minta hati yang bijaksana. Supaya kita keluar dari kelemahan kita. Kita keluar dari kebiasaan yang buruk. Kita keluar, saudara, dari hal-hal yang selama ini mengikat kita. Kita keluar dari lubang yang iblis buat dalam hidup kita. Saudara, yang terakhir, biarlah tahun ini kita minta roh pengertian. Saudara, roh pengertian ini terus penting, sangat penting. Berkali-kali orang menganggap remeh roh pengertian. Tapi di dalam Yesaya dikatakan jelas Yesus itu punya roh pengertian. Saudara, roh pengertian ini membuat saudara bisa mengerti dengan tepat apa yang Allah mau dalam hidupmu. Saudara, salah satunya misalnya untuk pelayanan saja. Orang semua bisa mimpin pujian. Tapi orang yang bisa mengerti dengan tepat Tuhan mau lagu apa saat itu. Berapa kali diulangnya. Kemudian dari lagu ini nyambungnya ke lagu apa. Itu butuh roh pengertian.
Banyak orang bisa main keyboard, tapi yang pada waktu menyembah bisa menangkap melodi Tuhan, itu butuh roh pengertian. Saya diberkati sekali dengan kesaksian seseorang, saudara. Ini terjadi di Amerika. Ada seorang negro. Itu dia pekerjaannya itu ngepel gedung, saudara, dan dia membersihkan cleaning, service cleaning itu, saudara. Ada yang ngepel, ada yang dipakai pembersih. Dia selalu sembari nyanyi. Dan dia nyanyi, saudara, begitu rupa, saudara. Setiap orang yang lewat itu mengakui bahwa mereka diberkati dengan nyanyiannya. Ada yang hanya dengerin sebentar, itu keluar air mata. Ada yang baru dengerin sebentar, tiba-tiba berkata, Tuhan, aku pengen balik sama Engkau. Ya. Ada yang baru dengerin sebentar, bisa berkata, amin, aku percaya, punya iman. Ya, saudara. Saudara, sampai semua orang di gedung itu yang pernah mendengarkan nyanyiannya mengakui ada sesuatu yang spesial dengan nyanyiannya. Nah, karena mereka ini kan gedung musik, mereka iseng pengen merekam, saudara, suaranya ini. Tapi tidak dibilangin, jadi dia nyanyi aja, saudara, ya, terus direkam karena gedung itu full punya alat-alat canggih. Saudara, mereka pengen tahu apa sih yang membuat suaranya, nadanya, semua itu berbeda. Dan pada waktu direkam, saudara, mereka kaget sekali. Orang ini nyanyi, kelihatannya yang kita dengar ini telinga cuma dia sendiri yang nyanyi. Tapi pada waktu direkam, itu ada rekamannya, saudara. Ini lagi mau dibawa ke Indonesia rekamannya. Itu full dengan musik. Dicari musiknya, beberapa ditemukan. Tapi ada 2 jenis musik yang tidak ada di dunia ini. Dan mereka tahu bahwa setiap kali orang ini nyanyi, diiringi dengan seluruh suara, paduan suara surgawi. Yang main musik itu malaikat-malaikat. Dan pada waktu itu mereka sampai yang rekam itu nangis dengar itu. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang yang menangkap hatiku seperti orang ini, seluruh malaikat surgawi akan menyanyi bersama-sama dia. Saudara, orang ini menangkap melodi malaikat. Jadi bukan begini ya, bukan orang ini nyanyi terus malaikat ngiringin, tapi malaikat nyanyi, dia nangkep lagunya. Dia dengar, jadi dia nyanyi itu bukan lagu-lagu yang kita biasa nyanyikan. Dia bisa nyanyi dengan irama apa saja, dengan lagu apa saja. Dia itu menangkap melodi malaikat. Dia melangkap, saudara, dia menangkap suara yang dinyanyikan di sana. Karena itu dampaknya luar biasa. Saudara, berapa banyak dari kita bisa menangkap melodi, bisa menangkap detak jantung Tuhan, sampai kita seirama dengan Tuhan. Untuk mengerti ini, kita butuh roh pengertian, saudara. Dan orang-orang yang akan dipakai Tuhan dalam lawatan bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang punya roh pengertian, yang bisa seirama dengan Tuhan, senada dengan Tuhan, semelodi dengan Tuhan. Hidupmu akan berbeda sekali. Engkau mungkin melakukan hal yang biasa. Saya punya seorang teman dulu, saudara. Dia hidup begitu rupa dekat dengan Tuhan. Setiap jam 4 pagi dia bangun, dia doa, dia nyembah sampai jam 6, saudara. Dan saudara, kadang-kadang dia sekolah sama-sama dengan saya di Belanda. Saudara, kadang-kadang di tengah dia sedang belajar, tiba-tiba Tuhan berkata sama dia, itu orang yang di ujung itu butuh didoakan. Dia datang aja dan dia ngobrol sebentar, orang itu bisa nangis. Di kantin, saudara. Dan dia bilang, yuk tak doain, didoain. Kadang-kadang dia jalan nih, saudara, dia jalan, tiba-tiba Tuhan berkata, itu orang butuh dipeluk temennya. Dia datangin, dia cuma peluk. Dia bilang, kamu capek ya? Orang ini nangis, saudara. Dia bilang, terima kasih ya. Pada waktu engkau memeluk, sepertinya Tuhan memeluk sendiri. Dia bilang, aku kuat lagi menjalani hidup ini. Saudara, kadang-kadang dia lagi pergi sekolah, lewat toko, Tuhan bilang, beli bunga 1, kirimkan ke orang ini. Saudara, dan dia kirimkan bunga mawar 1 tangkai. Orang ini bisa nangis dan berkata, saya hampir bunuh diri. Karena saya merasa tidak ada 1 orang pun yang menyintai saya. Tapi tiba-tiba kamu datang dengan mawar dan kamu berkata, Tuhan mengasihi aku.
ini cukup buat aku. Saudara, hal-hal yang sangat simpel itu bisa punya dampak yang besar kalau saudara seirama dengan Tuhan. Ada banyak orang berpikir dia perlu melakukan KKR besar, baru saudara dia bisa menjadi orang yang berkenan. Dan saya mau jujur, kadang-kadang KKR besar itu cuma kekejian di mata Tuhan. Alkitab berkata, perayaanmu adalah kejijian di mataku. Jadi belum tentu KKR besar itu adalah kesukaan Tuhan, belum tentu. Alkitab berkata, saudara, kadang-kadang persembahan kita itu baunya menusuk di depan Tuhan. Orang pikir kalau kita kasih 30 juta buat Tuhan, maka Tuhan berkata, wow, ini baru anakku. Belum tentu. Saudara, hari ini saya berdoa, engkau mengerti apa yang menyukakan hati Tuhan. Kita tinggal di dalam roh pengertian, maka engkau bisa melakukan perkara yang besar, lebih dari yang pernah kita duga. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.